Halo Gabuters, apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu. Kali ini cerita 15 review akan menceritakan sebuah film yang berjudul There Are No Saints, di mana film ini menceritakan seorang pria bengis yang berusaha untuk insaf setelah semua dosanya di masa lalu. Namun di tengah keistiqomahannya, sosok pria ini malah disenggol oleh musuhnya yang jelas dia kembali ke mode memburu. Dan inilah kisahnya. Welcome back. I have to tell all state of Texas is releasing a conviction. Kisah berfokus pada seorang pembunuh bayaran yang sudah melakukan sebanyak ratusan kali pembunuhan terhadap anak kecil, remaja dewasa, orang tua, lansia, dan masih banyak lagi. Dia bernama Neto Niente saat ini sedang mendekam di penjara selama bertahun-tahun akibat pembunuhan terakhir yang dilakukannya pada seorang wanita dan anak kecil. Dia akhirnya menyerahkan diri ke polisi setelah merasa bersalah atas apa yang dilakukannya pada aksi terakhirnya tersebut. Dan tepat hari ini Neto resmi bebas dari penjara setelah mendapat bantuan dari seseorang yang memiliki hutang budi padanya. Entah apa yang akan dia lakukan setelah keluar nanti, tetapi dengan kejadian di masa lalu, orang akan selalu tahu dan selalu ingat apa yang sudah dia perbuat di masa itu. Di sini saya akan memperkenalkan dengan seorang pria bernama Carl Abraham. Dialah orang yang telah membantu Neto keluar dari penjara sekaligus menjemputnya dari penjara. Saking hutang budinya, Carl memberikan beberapa kebutuhan seperti uang, pakaian, handphone, sekaligus kendaraan agar supaya Neto punya modal untuk melakukan kehidupan barunya. You know, you got no restrictions on you, right? No parole. Saat sedang di hotel, mobilnya tiba-tiba berbunyi pertanda ada seseorang yang baru saja menyentuh mobilnya. Di mana saat Neto keluar, ia mengecek mobilnya dan saat berbalik tiba-tiba beberapa polisi yang membenci Neto pun menghajarnya secara ujuk-ujuk dan menganggap jika Neto tidak akan pernah berubah dan harus membusuk di penjara. Yang hal ini sangat wajar terjadi mengingat apa yang Neto lakukan di masa lalu benar-benar tidak bisa dimaafkan. Keesokan paginya Neto pergi menemui mantan istrinya bernama Nadia. Tujuan Neto datang menemui Nadia bukan untuk mengajak balikan, melainkan untuk anak laki-lakinya yang masih berusia belasan tahun yang bernama Julio. Di sana Julio sangat bahagia karena pada akhirnya bisa berjumpa dengan sang ayah. Namun Julio sangat nampak murung ketika Neto tidak bisa tinggal di sini bersama dia dan ibunya. Ditambah dengan sikap pacar ibunya yang sering kasar bahkan bertindak berlebihan ketika dia atau ibunya melakukan kesalahan. You have to go. Setelah memotret wajah anaknya untuk disimpan dan dipandangi ketika sedang jauh, Neto tiba-tiba kepikiran tentang apa yang dikatakan oleh Julio terhadap pacar ibunya yang sering kasar. Neto tentu tak tega jika mantan pemajikan dan anak kandungnya diperlakukan tidak layak. Sehingga Neto segera pergi ke sebuah klub yang dimiliki oleh sahabatnya, seorang bos gangster Meksiko bernama Bailarina, untuk bertanya mengenai latar dan asal-usul kehidupan pria yang menjadi kekasih baru mantan istrinya. My wife. She has a new boyfriend, Vincent Rice. Take you on. God damn, it's just sweet. Diketahui jika pria yang dimaksud bernama Vincent Rice, seorang pria yang memiliki bisnis properti yang ternyata punya usaha sampingan sebagai penyelundup senjata yang bekerja sama dengan kartel dari Meksiko. He has way down south. Not Keesokannya Neto mulai mengikuti kemana Nadia pergi, yang ternyata menuju sebuah pabrik kosong yang di situ juga ada Vincent. Benar kata si bos gangster, Vincent ini adalah tipikal pria yang kasar terhadap perempuan, yang hal itu dibuktikan ketika dia melempar uang bulanan ke babangus Nadia tanpa rasa sopan sedikit pun. Pulang ke hotel, di situ sudah ada Julio yang menunggu. Neto pun mengajak anak kesayangannya untuk tidur siang di sana. Sementara dia melihat beberapa gambar buatan Julio yang di situ terdapat wajah ayahnya sendiri, yang membuat Neto semakin nyaah, yang artinya sayang kepada anaknya.
Setelah mengantarkan anaknya pulang, Neto pun pergi makan sendirian di dalam mobil. Di situ dia mendapat SMS dari Nadia yang menyuruhnya untuk menjauh dari Julio, mengingat banyak musuh di luar sana yang bisa setiap saat ikut membahayakan anaknya sendiri. Nowhere to run. Dan baru saja diwartosin muncullah beberapa orang bersenjata yang menghadang Neto, entah suruhan siapa yang orang ini. Tapi Neto memiliki ekspresi yang dingin dan penuh kekejaman pun langsung menghancurkan mereka semua tanpa kesulitan sedikit pun. Saat pulang itulah Neto mendapatkan telepon dari Julio yang mengatakan jika saat ini rumahnya tengah diserang oleh orang tak dikenal, sehingga Neto langsung bergegas untuk pergi ke sana. Saat itu juga saat tiba di sana, Neto sangat dibuat terpukul tatkala menemukan Nadia sudah tewas bersimbah darah, yang ternyata aksi ini dilakukan oleh kekasihnya sendiri. Siapa lagi kalau bukan Vincent, tapi bukan teman Desta. Sambil menodongkan Julio, Vincent meminta Neto untuk jangan bergerak, namun dia sudah salah besar. Karena betapapun Neto diancam, dia akan selalu bisa menang berkat bantuan dari orang dalam, yaitu sutradara. Tak lama setelah baku tembak selesai, datanglah beberapa polisi ke TKP, sementara Neto harus merelakan anaknya diculik oleh Vincent. Entah apa yang sebenarnya sedang terjadi, tetapi akibat dirinya ada di sana, Neto dituduh sebagai pelaku kejadian tersebut dan kembali harus menjadi buronan pihak polisi. Untuk kedua kalinya Neto meminta bantuan Carl untuk mencari tahu kemana Julio dibawa. Carl memang tidak tahu tentang hal itu, tapi tahu siapa yang mengetahuinya, orang bernama Jetring, seorang penjual senjata yang mendapat pasokan dari Vincent, yang pastinya tahu kemana perginya dan tahu di mana markasnya. Feds definitely had him on their radar. He's supposed to... Setelah mendapat bantuan uang dan mobil, Neto segera pergi ke klub milik Jetring. Di situ dia bertemu dengan seorang bartender wanita bernama Ines. Awas, fokus. Yang membantu Neto untuk mempertemukan dengan pacar si Jetring ini, dia bernama Koli, bukan pakai C, yang langsung membawa Neto untuk pergi ke rumah Jetring saat itu juga. Reynara, John. Tiba di sana, Koli langsung mengenalkan Neto kepada Jetring yang terlihat itu pebenguknya. Neto mengaku bekerja untuk Vincent dan sedang melakukan survei atas perintah dari Vincent, tanpa Neto sadari jika Jetring merupakan sahabat dekat Vincent, yang tentu tahu siapa yang kenal sama dia dan siapa kenalan koleganya, sehingga ketika Neto berbohong, Jetring pun segera mengambil senjata untuk membunuhnya dan... Motherfucker! Setelah mendapat informasi mengenai Vincent pergi, Neto pun kembali ke klub untuk menemui Ines dengan tujuan untuk meminta bantuan menyeberangi perbatasan sesuai lokasi tempat Vincent bersembunyi. Tapi tiba-tiba muncul 3 pemuda Meksiko yang meminta Neto masuk ke toilet, yang di situ mereka bertiga sudah salah besar karena tidak tahu pria macam apa yang sedang mereka hadapi saat ini. Dengan bayaran yang cukup besar, yakni sekitar 10 juta rupiah, Ines akhirnya bersedia berpura-pura menjadi istri Neto supaya bisa membawanya melewati perbatasan menuju Meksiko. Dan mereka berdua berhasil melewati perbatasan dengan cukup aman setelah para petugas teralihkan perhatiannya oleh kecantikan dan kemolekan si Ines ini.
Tiba di penginapan, Neto mempersilahkan Ines untuk pergi atau pulang kembali karena tugasnya sudah selesai. Namun setelah Ines mendengar cerita tentang kronologi dan tujuan Neto datang ke sini, Ines bersedia untuk membantunya lagi dengan bayaran 2 kali lipat dan akan mencoba menggoda Vincent dengan skill olok-olok atau manjanya sampai Julio anaknya berhasil didapatkan. I'm not gonna kid you, Inez. You seem like a... So you had children? Oh, not yet. You live here? No. No, I live in a... Yeah, I guess you can just show me the facilities, you know. Hasil pertemuan itu, Ines belum bisa mendapatkan informasi apapun tentang Julio. Namun masih ada kesempatan ketika Vincent mengajaknya untuk melakukan pertemuan lagi di rumahnya. Berharap kali ini ada sedikit info tentang keberadaan di mana Julio disekap. Didn't ask you to do that. Well, I did it on my own. Tiba di rumah Vincent, Ines langsung diajak ngaleut bebarengan, di mana di situ Vincent tiba-tiba menampar Ines karena ternyata sudah mengetahui jika ini hanya berpura-pura mendekatinya karena ada suatu tujuan tertentu yang ketika Ines akan disakiti tiba-tiba berlokasi di dapur rumahnya. Vincent pun diikat di kursi dan dibanyur air panas, dicopot kukunya, dibakar oleh alat panggang dan dipotong satu persatu jarinya hingga teriak kesakitan hanya untuk supaya mau memberitahu di mana Julio anaknya disembunyikan. Dan ternyata Julio sudah dijual kepada seorang pria bernama Sans, seorang mantan agen rahasia ATV yang sekarang menjalankan bisnis penculikan orang terkenal, di mana Vincent sengaja menjual Julio untuk mendapatkan uang demi bisa melunasi hutangnya. Setelah membunuh Vincent, Neto pun menghubungi Bailarin, si bos gangster Meksiko, untuk menanyakannya siapa pria bernama Sans dan di mana markasnya. Di mana saat sudah mendapatkan tempatnya, Neto menyeru Ines untuk pulang dan jangan ikut terlibat lagi. Namun rupanya Ines memiliki kretek untuk peduli dengan masalah ini dan memutuskan kembali menemani Neto sampai Julio berhasil didapatkan. It's the only one. Berlokasi di Sasana Tinju, Neto mulai bertanya di mana Tuan Sans berada yang ketika sedang menunggu tiba-tiba Neto dan Ines pun diculik untuk dibawa ke tempat Mr. San, di mana saat Ines dibawa duluan, Neto mulai menunjukkan keahliannya dengan menghabisi semua orang yang ada di mobil hingga membuat dia bisa mengikuti Ines kemana dibawa. Berlokasi di hutan belantara, Neto pun mulai berjalan mengikuti jalan menuju markas Mr. Sans. Neto masuk ke dalam ruang CCTV yang di situ terdapat banyak sekali korban-korban penculik yang salah satunya adalah Ines dan Mueve las manos, cabrón. Dan inilah Mr. Sans atau Tuan Sans, sang penculik sekaligus mantan agen ATV yang biasa dipanggil Iblis Merah atau Hellboy. Terlihat Julio sedang diikat terbalik tepat di atas sumur yang rupanya alasan dia membeli Julio bukanlah sebuah kebetulan, melainkan ada alasan yang lebih kuat, yaitu balas dendam karena ternyata Neto sudah membunuh anak dan istrinya di waktu silam. Dan luar biasanya ketika Julio sedang ditenggelamkan dan Neto sedang memberontak, Tuan Sans atau Mr. Sans dengan santuinya hanya menonton aksi tersebut tanpa melakukan apa-apa, dan justru malah menembak satu anak buahnya hanya gara-gara keras kepala ingin membunuh Neto.
I said leave him! God damn it. Rupanya Mr. Sans tidak ingin Neto mati duluan sebelum bisa merasakan sakit hatinya ketika darah daging sendiri mati tepat di depan kedua panonnya. Dimana saat semua anak buahnya sudah mati, Mr. Sans pun menghampiri Neto untuk merasakan rasa puasnya telah membuat dia menderita. Dan setelah semua selesai, Neto pun menggendong jasad Julio bersama dengan para korban lain termasuk Ines. Yang setelah menguburkan anaknya dengan layak, Neto pun membuka bagasi mobil yang di situ sudah ada si Bailarin. Bos gangster yang diketahui sudah berkhianat dengan memberitahu kemana dan bagaimana dia pergi. Sehingga Neto memutuskan untuk tidak jadi bertobat dan akan terus membunuh seperti apa yang biasa dia lakukan di masa lalu. Tamat, ending yang cukup mengnetokan. Saya selalu percaya hukum tabur tuai. Apa yang kita tanam itu yang kita petik. Sama seperti Neto yang sudah banyak berbuat jahat di masa lalu. Dia pun harus merasakan betapa menderitanya korban-korban dia ketika kehilangan yang disayangi bagi manusia ini. Cukup adil, tetapi karma memiliki caranya sendiri untuk menyadarkan dan menyeimbangkan setiap insannya di semesta ini. Sebaik apapun kita yang membenci, tetaplah akan membenci. Dan seburuk apapun kita yang cinta, tetaplah cinta. Jadi tidak perlu menjelaskan kebaikan kita karena yang menyukai kita tidak membutuhkan itu. Dan yang membenci kita tidak akan mempercayai hal tersebut. Saya pamit, see you di next video selanjutnya. Cangkudu buruk, bakar.